Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang kebahasaan dalam deskripsi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas beberapa materi tentang kebahasaan dalam teks deskripsi, yaitu tentang kalimat rincian, kalimat yang menggambarkan penginderaan, dan sinonim. Nah, pada hari ini Ibu lanjutkan, yaitu tentang kata depan di dan ke. Kata depan di dan ke dibedakan menjadi dua, yaitu di dan ke sebagai kata depan dan di dan ke sebagai imbuhan atau awalan. Nah, kita bahas di dan ke sebagai kata depan. Jika sebagai kata depan mempunyai ciri-ciri jika menyatakan tempat. Nah, jika setelah di dan ke itu menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksud. Contoh, saya menyimpan uang di saku. Saku adalah tempat, maka penulisannya di itu sebagai kata depan. Penulisannya dipisah. Adik keluar rumah. Keluar, luar rumah adalah menunjukkan tempat, maka ke di sini sebagai kata depan. Penulisannya dipisah. Ayah pergi ke rumah kakek. Rumah kakek adalah tempat, maka ke di sini sebagai kata depan. Penulisannya dipisah. Paham ya? Jadi, jika setelah kata di atau ke itu menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah. Dan di dan ke itu disebut kata depan. Tapi, jika di dan ke itu tidak menunjukkan tempat, kata setelahnya itu penulisannya digabung atau dirangkai atau disambung. Karena di dan ke itu sebagai imbuhan atau awalan. Contoh, baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun lalu. Di sini ada kata dibeli. Dibeli ini di sebagai imbuhan atau awalan. Karena setelah kata di ada kata dasar beli. Beli tidak menunjukkan tempat, tapi kata kerja. Maka dibeli penulisannya dirangkai. Karena di sebagai awalan. Ayah keluar dari rumah. Beda ya, keluar di sini dengan keluar yang tadi. Kalau keluar ini adalah keluar sebagai kata kerja. Lawan dari masuk. Maka keluar ini ke-nya sebagai imbuhan atau awalan. Karena setelah kata ke, setelah imbuhan ke, tidak menunjukkan tempat. Maka keluar itu sebagai kata kerja. Penulisannya dirangkai. Paham ya? Untuk selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi ada kata umum dan kata khusus atau disebut sinonim, tapi maknanya lebih khusus. Kata khusus, kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Disebut juga hipernim. Contoh, saya melihat bulan. Kata melihat. Melihat itu kan masih secara umum. Bisa memandang, bisa khususnya bisa memandang, mengamati, menikmati.
Jadi melihat itu masih umum. Kami menyantap masakan ibu. Nah, menyantap ini juga maksudnya masih umum. Contoh lain, Andi memetik bunga. Bunga itu masih umum. Contoh, Andi memetik bunga. Bunga di sini, bunga itu masih umum. Mempunyai kata yang umum, bunga di sini. Lalu apa kata khusus? Kata khusus misalnya kata yang ruang lingkupnya dan cakupannya lebih sempit, disebut juga hiponim. Contoh, saya mengamati bulan purnama. Di sini umumnya melihat, yang khusus mengamati. Melihat dengan mengamati sama-sama menggunakan mata, tapi maknanya berbeda, hampir mirip. Sama aja, mengamati itu berarti melihat dengan teliti. Kami menyantap masakan ibu. Nah, menikmati. Menikmati sebenarnya artinya sama dengan menyantap, tapi menikmati maknanya lebih khusus. Contoh lain, Ani memetik bunga melati. Nah, di sini kata bunga melati itu sudah maknanya khusus. Berbeda dengan Andi memetik bunga. Bunga bermacam-macam, masih umum. Bisa bunga mawar, bisa bunga kamboja, bunga anggrek, itu masih umum. Tapi kalau Ani memetik bunga melati, berarti maknanya sudah khusus. Paham ya? Antara kata umum dan kata khusus. Ibu lanjutkan. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu ada awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, ada konfik, yaitu imbuhan yang berupa awalan dan akhiran digunakan sekaligus. Kemudian ada imbuhan yang diserap dari bahasa asing. Ibu jelaskan satu persatu. Awalan atau prefix. Awalan yaitu imbuhan yang ada di depan kata dasar. Ayah mencuci mobil. Mencuci, kata dasarnya cuci, mendapat awalan atau prefix men. Andi bermain bola. Bermain, kata dasarnya main, mendapatkan awalan ber. Ani diberi hadiah sepeda karena bahasa Indonesia nilainya 100. Diberi, kata dasarnya beri, imbuhannya atau awalannya di. Kaki saya tersandung batu. Tersandung, kata dasar sandung, awalannya ter. Pencuri masuk melalui jendela. Pencuri, kata dasarnya curi, awalannya pen. Anak-anak masuk kelas 1 per 1. Per 1, kata dasarnya 1, awalannya per. Perhatikan kalimat berikut secara cermat. Secara, kata dasarnya cara, awalannya se. Ini yang awalan atau prefix. Sekarang infik atau sisipan. Sisipan itu adalah imbuhan yang ada di tengah. Misalnya, geletar. Ini hanya sedikit ya untuk sisipan. Geletar. Apa sisipannya? Yaitu el. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya getar. Gemetar. Sisipannya apa? Sisipannya M. Kata dasarnya getar. Gerigi. Sisipannya apa? Sisipannya R. Kata dasarnya gigi. Ini adalah sisipan. Ini hanya sedikit kalau untuk sisipan. Kemudian akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks yaitu imbuhan yang ada di belakang